Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang dalam acara Due Diligence Meeting and Public Expose penawaran umum berkelanjutan Sukuk Ijarah berkelanjutan 2 Moratelindo tahap 1 tahun 2023. Senang sekali saya Stephanie Ginting dapat menemani Anda dalam acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan agenda kita pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada sesi perkenalan manajemen PT Mora Telematika Indonesia Tbk, penjamin pelaksana emisi sukuk dan lembaga profesi penunjang, sambutan Komisaris Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk, sambutan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk, sesi presentasi oleh jajaran direksi dan pejabat eksekutif PT Mora Telematika Indonesia Tbk serta penjamin pelaksana emisi sukuk ijarah. Juga nanti akan ada sesi tanya jawab bagi undangan dan juga investor. Baiklah, pertama akan kami perkenalkan jajaran Dewan Komisaris, jajaran direksi, dan pejabat eksekutif PT Mora Telematika Indonesia Tbk, penjamin pelaksana emisi sukuk, serta para lembaga profesi penunjang yang turut membantu dalam persiapan penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah berkelanjutan 2 Moratelindo tahap 1 tahun 2023 ini, yang selanjutnya akan kami sebut sebagai perseroan. Pertama-tama kami akan perkenalkan jajaran Dewan Komisaris Perseroan. Komisaris Utama Bapak Indra Nathan Kusnadi. Berikutnya selaku Komisaris Bapak Karim Panjaitan. Berikutnya, Komisaris Independen Bapak Kanaka Puradirija yang berhalangan hadir hari ini. Dan Bapak Ibu, kami juga akan memperkenalkan jajaran direksi dan pejabat eksekutif perseroan. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Utama Bapak Jimmy Kadir. Berikutnya, Wakil Direktur Utama Bapak Genta Andika Putra. Selanjutnya, Chief Technology Officer Bapak Michael McPhail. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Chief Strategic Business Officer Bapak Resi Y. Bramani. Dan inilah jajaran Dewan Komisaris dan jajaran direksi serta pejabat eksekutif perseroan. Sudah turut hadir juga bersama dengan kita penjamin pelaksana emisi sukuk, perwakilan PT BNI Sekuritas selaku direktur Bapak Niko Kusuma. Perwakilan PT BRI Dana Reksa Sekuritas selaku Managing Director Investment Banking Capital Market Bapak Kevin Praharyawan. Berikutnya perwakilan PT Sukor Sekuritas selaku Direktur Ibu Ahdi Arini Siwi Wardani.
Dan juga Lembaga Profesi Penunjang, Kantor Akuntan Publik KAP Mirawati Sensi Idris, an independent member of More Global Network Limited, yang diwakili oleh Ibu Jasinta Mirawati dan Bapak Ahmad Syakir selaku partners. Selanjutnya, konsultan hukum Mix and Partners yang diwakili oleh Bapak Antonius Heri Setianto, SH LLM selaku partner. Berikutnya, Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk yang diwakili oleh Bapak Ramsas Maradona selaku Capital Market Service and Financial Institution Department Head. Juga kantor notaris Aulia Taufani SH yang diwakili oleh Ibu Disya Ayu Harashta SH MKN dan Ibu Hayik Lana Liulin Nuha SH MKN. Selanjutnya, tim ahli syariah Bapak Muhammad Bagus Teguh Prawira. Baik, kami akan paparkan juga sekilas tentang perseroan. Bapak Ibu, PT Mora Telematika Indonesia Tbk dengan kode saham IDX Mora merupakan salah satu penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia dan sudah berdiri sejak tahun 2000. Perseroan bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet NAP. Nah, Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan lingkungan bisnis dan melakukan inovasi produk secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang tentunya dinamis. Dan sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, kami mohon kepada para hadirin untuk dapat menempatkan nada sambung telepon seluler masing-masing dalam posisi silent atau diam. Perlu kami sampaikan bahwa sesi tanya jawab pada acara pagi hari ini hanya untuk calon investor yang hadir. Dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat webinar yang ada pada aplikasi Bapak Ibu sekalian. Lebih lanjut kami sampaikan bahwa perseroan hanya akan menanggapi dan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang berhubungan langsung dengan materi public expose hari ini. Bapak Ibu, kami juga mengimbau kepada seluruh partisipan untuk dapat mengakses link materi public expose serta materi research report yang sudah kami sematkan pada kolom chat webinar. Baiklah, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Komisaris Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk kepada Bapak Indra Nathan Kusnadi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Komisaris Utama mewakili PT Mora Telematika Indonesia Tbk, selanjutnya disebut Mora Telindo, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu hadirin sekalian dalam acara Due Diligence Meeting dan Public Expose penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah berkelanjutan 2 Mora Telindo tahap pertama tahun 2023. Dengan adanya penerbitan dan penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah ini, besar harapan kami agar eksistensi Mora Telindo dapat semakin diakui dan kinerja bisnis dari perusahaan juga turut meningkat. Kami juga berharap dengan adanya penerbitan sukuk ini, perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis, menjangkau konsumen yang lebih luas lagi, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi arus kas perusahaan. Secara khusus, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Perfindo yang telah memberikan peringkat Single A Plus Syariah kepada kami dalam rangka penerbitan sukuk ijarah ini. Hal ini membuktikan kuatnya kemampuan Mora Telindo untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang dalam kontrak pendanaan syariah.
Terakhir, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta para lembaga profesi penunjang yang telah membantu jalannya proses penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah ini. Akhir kata, tanpa berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Indra Nathan Kusnadi. Selanjutnya mohon berkenan kepada Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk untuk memberikan kata sambutan. Oleh karena itu kepada Bapak Jimmy Kadir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan hadir baik secara fisik maupun virtual dalam due diligence meeting dan public expose penawaran umum berkelanjutan sukuk ijaroh berkelanjutan 2 Moratelindo tahap 1 tahun 2023. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami PT Mora Telematika Indonesia atau Moratelindo hendak melakukan proses penerbitan dan penawaran umum berkelanjutan sukuk ijaroh berkelanjutan 2 Moratelindo tahap 1 tahun 2023. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2017, Moratelindo telah menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok sebesar 1 triliun yang terbagi dari 2 seri, yaitu seri A sebesar 540 miliar dan seri B sebesar 460 miliar. Perusahaan telah melakukan pembayaran dan pelunasan pada atas obligasi ini untuk seri A pada tahun 2020 dan seri B pada Desember tahun 2022. Pada tahun 2019, Moratelindo kembali berhasil melaksanakan penawaran umum berkelanjutan 1 sukuk ijaroh di mana Moratelindo berhasil mengumpulkan dana sebesar 2,1 triliun melalui sukuk ijaroh tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Sampai saat ini, Moratelindo telah melakukan pembayaran dan pelunasan atas suku ijaroh terhadap tahap 1 seri A sebesar 347 miliar. Target dana yang dihimpun pada penawaran umum berkelanjutan 2 sukuk ijaroh kali ini sebanyak-banyaknya sebesar 3 triliun. Di mana pada tahap 1 Moratelindo akan menerbitkan dan menawarkan sisa imbalan ijaroh sebanyak-banyaknya sebesar 700 miliar. Dalam rangka penerbitan suku ijaroh ini, Moratelindo telah memperoleh hasil pemeringkatan suku ijaroh Single A Plus Syariah dari Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Tujuan utama Moratelindo menerbitkan sukuk ini adalah untuk refinancing, investasi, modal kerja, dan kegiatan umum perusahaan, di mana pastinya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Dalam proses penawaran umum ini, kami telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 April tahun 2023. Dan juga mendapatkan pra-efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 Juni tahun 2023. Sehingga kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh jajaran pemimpin, staf Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sehingga perusahaan kami dapat melaksanakan kegiatan ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada penunjang untuk terlaksananya proses penawaran umum berkelanjutan ini, yaitu tim penjamin pelaksana, BNI Sekuritas, BRI Dana Reksa, dan juga Skor Sekuritas. Untuk tim konsultan hukum, Makes dan Partner. Untuk tim akuntan publik yaitu Mira Sensi dan Idris. Untuk kantor notaris, Aulia Tofani Esa. Tim ahli syariah, Bapak Irfan Syaiki Baik dan Bapak Muhammad Bagus Teguh Prawira. Dan yang terakhir kami terima kasih juga untuk wali amanat kami yaitu PT Bank KB Bukopin Tbk. Akhir kata, atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Jimmy Kadir. Sebelum kita masuk ke acara utama yaitu sesi presentasi, kita akan mengenal lebih jauh tentang PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Mari kita saksikan video berikut ini. Technology is rapidly developing.
All of these require the support of a vast, fast, and stable fiber optic network to assist technological advances so that we can soon reach the 5.0 digital era. Moritalindo, eager to support digital technology advancement, has developed fiber optic and data center infrastructures to create a seamless digital economy. Moritalindo is one of the largest telecommunication network providers in Indonesia. In 2000, the company started its business as an internet service and telephone card provider. In 2007, the company transformed into a telecommunication infrastructure service provider. In 2008, we established a subsidiary in Singapore, of POP and high-rise buildings, as well as the entire Moritalindo network. In 2014, Moritalindo strengthened its network with Metro E infrastructure built in 21 cities. In 2015, expanded business to FTTX corporate market. In 2016, Moritalindo entered FTTX retail market with Oxygen ID brand. Moritalindo won the tender for West Palapa Ring Package and East Palapa Ring Package projects. In 2017, launch of Oxygen, fiber optic internet service to retail market, FTTH and FTTX. In 2018 to 2019, West Palapa Ring and East Palapa Ring projects officially started operating. In 2017, the company succeeded in listing its first securities on the capital market with a principal amount of 1 trillion rupiahs. In 2019, Moritalindo announced its success in listing a public offering of Moritalindo's shelf registration, Ijara Sukuk, 1 of 3 trillion rupiahs, and issued gradually in year 2019, 2020, and 2021 through Moritalindo's shelf registration, Ijara Sukuk, Phase 1, 2, 3, and 4. In 2020 to 2021, the public service project of constructing fiber optic cable channel and cellular communication tower with Semarang City. In 2022, the company has successfully completed the construction of Phase 1 on 8 priority road sections in the city of Semarang. In 2021, Moritalindo has expanded its business by acquiring a 65% shares in PT Indo Pratama Teleglobal, which provides very small aperture terminal VSAT services, which will complement the company's existing backbone and optical networks. Moritalindo has also received an increase in rating single A+ stable outlook and single A+ for its Bonds 1 Series B and single A+ Sharia for its Sukuk Ijara. In 2022, the company officially lists its shares for trading on the main board of the Indonesian Stock Exchange, IDX. With the stock code MORA, the company raised a total of 1,083,862,800 rupiahs by releasing shares to the public of 2,525,464,300, or 10.68%. Moritalindo has a total fiber optic cable length of 53,135 kilometers. With experience in various complex projects, Moritalindo has high-quality human resources. We support meaningful corporate social responsibility that can help the community to grow and be educated for a smart life, with a vision to actively contribute to transforming the country into a leading digital society. Itu dia tadi video profile dari PT Mora Telematika Indonesia Tbk yang mengantarkan kita kepada acara utama kita pada pagi hari ini, kepada Bapak Niko Kusuma selaku perwakilan penjamin emisi Sukuk Ijarah PT BNI Sekuritas yang akan bertindak sebagai moderator dan juga memandu sesi presentasi. Kami persilakan. Oke. Terima kasih Mbak Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas karunia-Nya sehingga kita dapat disatukan di acara Public Expose penawaran umum berkelanjutan sukuk ijaroh berkelanjutan 2 Moratelindo tahap 1 tahun 2023 ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara pagi ini kepada yang terhormat para calon investor, jajaran manajemen dan tim kerja PT Mora Telematika Indonesia Tbk, rekan-rekan penjamin pelaksana emisi, serta seluruh profesi penunjang yang terlibat dalam penerbitan sukuk ini. Dengan populasi lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia memiliki bonus demografi dan kelas ekonomi menengah yang bertumbuh pesat. Namun di sisi lain, penetrasi internet di Indonesia masih relatif kecil. Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia, hal ini membuat Indonesia menjadi pangsa pasar yang besar dan memiliki prospek industri telekomunikasi yang terus bertumbuh, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang merupakan bisnis utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Sebagai upaya membantu pemerintah dalam menyediakan kecukupan sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, Perseroan akan melakukan penawaran umum berkelanjutan sukuk ijaroh berkelanjutan 2 Moratelindo tahap 1 tahun 2023. Penerbitan sukuk ini juga merupakan keberlanjutan eksistensi PT Mora Telematika Indonesia Tbk dalam pasar modal Indonesia yang telah sukses melantai di Bursa Efek Indonesia pada bulan Agustus 2022 lalu. Untuk lebih jelasnya kami persilahkan tim manajemen PT Mora Telematika Indonesia Tbk yang diawali oleh Bapak Jimmy Kadir selaku Direktur Utama, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Michael McPhail selaku Chief Technology Officer, dan Bapak Genta Andika selaku Wakil Direktur Utama untuk menyampaikan paparannya. Kepada Bapak Jimmy Kadir kami persilahkan. Terima kasih. Berikut adalah perjalanan Moratelindo dari tahun 2000 sampai sekarang. Diawali tahun 2000 itu Moratelindo hanya sebagai penyedia jasa internet dan juga kartu telepon. Tetapi di tahun 2007 kami bertransformasi menjadi penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi. Dan yang pertama kami bangun adalah Java Backbone yang kurang lebih panjangnya hanya sebesar 7,5 kilo. Tahun 2008 kami membangun anak perusahaan di Singapura dan kami membangun kabel internasional yaitu dari Jakarta ke Singapura. Dan dengan berjalannya waktu, kabel kami semakin panjang dan kabel kami membentang dari Sumatera, Jawa sampai ke Papua. Pada tahun 2015 dan 2016 kami mengembangkan bisnis yaitu ke Fiber to the X dan Fiber to the Home. Jadi kami merambah ke pasar corporate market dan juga ke retail. Di tahun 2016, alhamdulillah kami dipercaya untuk membangun proyek strategis nasional yaitu proyek Palaparing Barat dan Palaparing Timur. Untuk proyek Palaparing Barat telah selesai di bulan Maret tahun 2018 dan juga di tahun 2019 proyek Palaparing Timur selesai di bulan Agustus. Kita ketahui di tahun 2020 terjadi pandemi. Syukur alhamdulillah bahwa pandemi ini tidak berpengaruh pada bisnis kami. Bahkan di tahun 2000 itu transformasi digital semakin cepat. Ini adalah menguntungkan dari sektor bisnis kami. Dan saat ini di tahun 2022 dan ke 2023 kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi global itu banyak ketidakpastian. Tetapi kami yakin dengan pengalaman kami, kemampuan manajemen kami, dan juga dengan pengelolaan keuangan yang baik, kami akan mampu menghadapinya. Karena kami adalah perusahaan yang telah mature. Hampir lebih dari 20 tahun. Demikian saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Michael. Terima kasih. I do apologise, we had some microphone issues. So as you can see, Moratelindo actually offers all the services across digital infrastructure. From telco, we actually deliver international private lease circuits, domestic lease circuits, and also MPLS services, delivering IP services to our telco customers. Now we work with most of the major telcos in Indonesia, and we also work together with tier one international telcos. Moving on to the wholesale market, we deliver IP transit services international in addition
relation to our IPLC, DLC, and MPLS services. On the enterprise market, we actually deliver dedicated internet services, broadband internet services, again connecting into our data centers where we provide hosting services and also cloud services to our enterprise customers. That's also then moving across into a retail market where we deliver quad play services, fiber to the home. That's also complemented with VSAT together with Palapering projects. So you can see we actually deliver across all the major market segments in relation to digital infrastructure. This is our network. Now we have over 53,000 kilometres of fibre spanning all the way on the western Sumatra to the eastern Papua. Now we actually 100% fibre optic network with 382 points of presence across the country. Our 6 data centres are actually running over 76% occupancy. In relation to fibre to the home, we actually have over 550,000 home pass with about 139,000 customers. That's an occupancy rate of about 25%. Overall, our network has a capacity of almost 26 tera. You'll see from a network perspective that we complement our terrestrial fibre together with submarine connections. And we have 3 international connections from Jakarta to Singapore. Oral terrestrial fibre, and we also then, you see we have a ring topology. That allows us to be able to deliver resilient services with high SLA to our customers. That allows us also then to expand into the enterprise and the retail market. And just touching upon the Palapering projects, on the left-hand side you see the orange colour, that's the Palapering West project. On the right-hand side, the blue colour, that's the Palapering East project. Both of these projects actually were extremely complicated, difficult to actually deliver, but we were able to deliver these successfully. In relation to Moratel, we think we're best placed to actually lead digital infrastructure development in the country. Now, we have a strong backbone. Traditionally, we've been delivering to the telco and the wholesale market. That allows us to be able to deliver high-quality services. We've actually got a very diverse international client base. Now, as I mentioned, most of the MNOs in the country, Tier 1 international telcos, a number of the OTT players are also using our network. We've then expanded that into the enterprise and retail markets. Now, we've got a proven track record of delivering digital infrastructure services in the country, with the Palapering projects as an example. We've got solid financial performance, which Pat Genta will take you through later. And actually, we've got a very experienced, diverse management team. Moving forward over the next 5 years, we really want to expand on delivering across our backbone. We want to continue to build upon a foundation of having a strong backbone, extending that backbone and increasing capacity in the network. We want to continue to move into ducting and pole infrastructure. Expanding our FTTH network is going to be key for the business moving forward. And in relation to the enterprise market, delivering high-rise building connectivity for our customers. And then to complement that all, continue to expand our data centers and delivering cloud services to our customers. And with that, I'll pass you across to Pat Genta, who'll take you through our financial performance. Oke, berikut adalah komposisi revenue per segmen dari Moratelindo, di mana kita bisa lihat bahwa pada tahun 2022 revenue komposisi kami menjadi lebih seimbang, di mana kita bisa lihat bahwa pendapatan dari enterprise retail awalnya 8,5%, sekarang menjadi 18,4%, dan juga pendapatan dari wholesale yang awalnya 11,7% menjadi 14,8%. Dan juga untuk pendapatan kami di others non Palapa yang berwarna hijau, di mana awalnya 10,2%, sekarang menjadi 22,6%. Hal ini disebabkan karena adanya kontribusi dari pendapatan VSAT, di mana kami pada tahun 2021 telah melakukan akuisisi kepada PT Indo Pratama Teleglobal. Lalu untuk revenue kami, kita bisa lihat bahwa dari tahun 2019 revenue kami berhasil membukukan sebesar 4,1 triliun, dan meningkat di tahun 2022 menjadi 4,7 triliun. Di mana hal ini didukung oleh pendapatan dari jasa telekomunikasi yang berwarna biru tua, di mana pada tahun 2019 kami membuka sekitar 1,5 triliun, sekarang menjadi 3,5 triliun. Dan untuk pendapatan yang Palapa berwarna biru muda merupakan pendapatan dari jasa konsesi atas proyek Palaparing Barat dan proyek Palaparing Timur sesuai dengan penerapan ISAK 16 mengenai konsesi jasa. Dan untuk gross profit kami pada tahun 2019 membukukan sekitar 1,9 triliun,
dan terus meningkat sehingga pada tahun 2022 kami berhasil membukukan sekitar 2,7 triliun untuk gross profit. Untuk gross profit marginnya pada tahun 2019 juga kami meningkat dari awalnya 47,5% dan menjadi 59,3% pada tahun 2022. Pada tahun 2022, gross profit margin kami agak sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2021 dikarenakan adanya kenaikan biaya depresiasi atas ekspansi usaha kami yang telah selesai pada tahun 2022 seperti upgrade kapasitas dan juga pengembangan jaringan akses. Untuk EBITDA kami juga ikut meningkat, di mana kita bisa lihat pada tahun 2019 kita berhasil membukukan EBITDA di 1,5 triliun pada tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 2,2 triliun. Dengan EBITDA margin kami juga ikut meningkat di awal tahun 2019 kita sekitar 37,6% dan meningkat menjadi 47,3% pada tahun 2022. EBITDA margin kami juga pada tahun 2022 agak sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan adanya perbaikan kabel laut dan tower. Untuk net profit kami relatif stabil di sekitar 670 miliar dengan net profit margin sekitar 14,5%. Untuk net debt kami pada tahun 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah dan cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sekitar 7,1 triliun. Hal ini dikarenakan pembayaran cicilan hutang bank kami dari tahun ke tahun dan juga pada tahun 2022 kami telah melunasi untuk bond konvensional sebesar 460 miliar dan juga sukuk sebesar 347 miliar. Untuk equity kami pada tahun 2022 sebesar 0,2 triliun rupiah karena pada tahun 2022 kami telah berhasil melakukan IPO sebesar 1 triliun sehingga net debt equity kami menjadi 0,9 kali. Untuk net debt EBITDA kami juga semakin membaik menjadi 2,5 kali pada tahun 2022 dan juga current ratio kami juga meningkat pada tahun 2022 menjadi 120,2%. Demikian presentasi untuk financial highlight, kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Genta. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kevin Praharyawan selaku Managing Director Investment Banking Capital Market BRI Dana Reksa Sekuritas untuk melanjutkan presentasi mengenai struktur penawaran dan akan dilanjutkan dengan presentasi mengenai kupon, range, dan indikasi jadwal oleh Ibu Siwi Wardani selaku Direktur PT Sukor Sekuritas. Oke, terima kasih Pak Niko. Untuk selanjutnya terkait dengan, mungkin saya menjelaskan sedikit, tadi mungkin sudah dijelaskan di awal, supporting parties yang terlibat dalam transaksi ini diantaranya issuer adalah PT Moratelindo Indonesia Tbk dengan joint lead underwriters PT BNI Sekuritas, PT BRI Dana Reksa Sekuritas, dan PT Sukor Sekuritas. Legal counsel yang membantu dalam transaksi ini adalah Marcus & Partners dengan auditor KAP Mirawati Sensi Idris, bukan bagian dari More Globals, kemudian notaris dibantu oleh Aulia Tafani SH. Adapun tim ahli syariah yang membantu dalam penerbitan suruh ijarah kali ini adalah Bapak Muhammad Bagus Teguh Perwira dan Bapak Irfan Syauki Baik. Untuk trustee atau wali amanat dari company menggunakan PT Bank KB Bukopin Tbk dan rating agency mempergunakan PT Pemeringkat Efek Indonesia. Terkait dengan offering structure yang ditawarkan dalam sukuk ijarah berkelanjutan 2 Moratelindo tahap 1 tahun 2023, sukuk ijarah ini memiliki total plafon sebesar 3 triliun rupiah dengan rencana penerbitan di tahap 1 ini sebanyak-banyaknya sebesar 700 miliar rupiah dengan tenor ada 2 seri, yakni seri A di 3 tahun dan seri B di 5 tahun. Adapun pembayaran dari imbalan hasil ijarah dari penerbitan kali ini akan pergunakan metode triwulanan dengan jaminan clean basis. Adapun rating yang telah diperoleh dari Pevindo, dari company memperoleh instrumen rating sebesar A+ syariah, dan kemudian use of proceed atau penggunaan dana dari penerbitan sukuk ijarah kali ini akan dipergunakan sebesar 36% untuk refinancing dari sukuk yang pernah diterbitkan sebelumnya oleh perseroan di tahun 2020, sedangkan 57%-nya akan dipergunakan untuk kebutuhan investasi, mungkin yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Michael.
dan sisanya akan digunakan untuk working capital perseroan dan keperluan umum bisnis lainnya yang menunjang aktivitas bisnis perseroan secara general. Agen pembayaran mempergunakan KSE, listingnya di IDX, dan financial report yang dipergunakan dalam offering ini adalah audited Desember 2022. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Ibu Siwi dari Skor Sekuritas untuk menjelaskan mengenai indikasi kupon dan juga schedule dari transaksi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kevin. Untuk selanjutnya kami sampaikan indikasi dari cicilan imbalan ijaroh, di mana struktur ijaroh yang bertenor 3 tahun series A adalah dengan range 9,25% hingga 10%. Sedangkan untuk series B yang bertenor 5 tahun, indikasi cicilan imbalan ijaroh di mana ekuivalennya adalah 10,25% hingga 11%. Selanjutnya kami ingin menyampaikan juga indikatif timeline yang bisa menjadikan perhatian bagi para calon investor, di mana kita sudah memulai periode book building sejak kemarin tanggal 8 dan kita harapkan book building dapat kita selesaikan pada tanggal 21 Juni 2023. Dan selanjutnya harapan kami semua adalah mendapatkan effective statement dari OJK pada tanggal 30 Juni sehingga offering period bisa kita mulai pada tanggal 4 hingga 6 Juli 2023. Bila mana ada oversubscribe, kita harus melakukan allotment yang akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2023. Dengan harapan bahwa investor dapat melakukan pembayaran kepada kami selaku underwriters pada tanggal 10 Juli 2003. Untuk selanjutnya kami akan sampaikan kepada issuer pada tanggal 11 Juli dan dari KSE akan melakukan distribusi terhadap sukuk ijaroh ini pada tanggal 11 Juli 2023 dan direncanakan ditargetkan akan dilistingkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2023. Demikian kami sampaikan informasi mengenai indikasi cicilan imbalan ijaroh beserta indikasi timeline. Semoga menjadi perhatian bagi para calon investor. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Pak Niko selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siwi. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kami membagi menjadi 2 sesi dengan masing-masing sesi sebanyak 2 pertanyaan. Sesi pertama kami buka, akan kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Oke, baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama dari Bapak Rizky, Dana Pensiun Bank Mandiri. Pertanyaannya adalah, dalam presentasi disebutkan ada 6 data center, mohon disebutkan di mana saja, berapa kapasitasnya, serta utilisasi data center saat ini. Untuk pertanyaan ini akan saya serahkan kepada Pak Mike untuk membantu menjawab. Silakan Pak Mike. Okay, so we have 6 data centers. They're located in Jakarta, Bali, Medan, Batam, Surabaya, and Palembang. Our capacity is around 2.3 megawatts with a total of 565 racks running at around 75 utilization rate at the moment. Baik, terima kasih Pak Mike. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Masih dari Pak Rizky, Dana Pensiun Bank Mandiri. Pertanyaannya adalah, apa kekuatan utama yang dimiliki perseroan sehingga dapat meyakinkan masyarakat dalam melakukan pembelian sukuk ijaroh ini? Untuk pertanyaan ini saya serahkan kepada Pak Resi untuk membantu menjawab. Kami, Moratelindo, ialah salah satu penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia. Dengan panjang jaringan sekitar 53.135 km dan kapasitas 25.900 giga per 31 Desember 2022. Kami juga sebagai pemain inti dalam masa depan digital Indonesia dengan rekam jejak terbukti dalam mengembangkan infrastruktur digital Indonesia.
Lalu penawaran layanan yang komprehensif, perseroan menawarkan serangkaian luas produk dan layanan termasuk konektivitas, pusat data, wholesale, enterprise, retail, serta konsesi melayani seluruh segmen utama pasar telekomunikasi di Indonesia. Basis klien multinasional, kami juga memiliki basis klien multinasional terkemuka yang terdiversifikasi. Perseroan memiliki basis klien badan usaha multinasional terkemuka dalam berbagai lini, termasuk operator serat optik dan seluler regional terkemuka, perusahaan multinasional, dan penyedia layanan media. Kami juga memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam menghasilkan kinerja keuangan yang kuat. Perseroan memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam menghasilkan pertumbuhan, pendapatan yang kuat, dan profit margin yang senantiasa meningkat, berkat keberhasilan perseroan dalam melaksanakan proyek serta kapabilitas operasional yang kuat. Tentunya kami memiliki tim manajemen yang berpengalaman yang terdiri dari ahli industri dengan beragam kompetensi. Perseroan memiliki tim manajemen berdedikasi dengan pengalaman pasar lokal dan wawasan industri yang ekstensif. Masing-masing anggota kunci tim manajemen perseroan memiliki pengalaman industri dalam infrastruktur digital selama rata-rata lebih dari 20 tahun. Baik, terima kasih Pak Resi untuk tanggapan dan jawabannya. Untuk selanjutnya mari kita buka 2 pertanyaan lagi di sesi kedua yang akan kami bacakan. Baik, untuk pertanyaan pertama di sesi kedua dari Ibu Priscilla, pertanyaannya adalah seberapa besar market share broadband Moratelindo dan langkah apa yang dilakukan untuk memperbesar market share tersebut? Dan untuk pertanyaan ini akan dibantu dijawab oleh Bapak Genta. Silakan Pak. Oke, untuk market share-nya Moratel mungkin sekitar di range 10%. Dan langkah kami untuk memperbesar market share kami adalah dengan cara kami akan tetap memperluas jaringan telekomunikasi kami, khususnya untuk FTTH, di mana kita tahu bahwa penetrasi di Indonesia untuk internet masih rendah pengguna internetnya, sehingga kami akan mencoba untuk mengembangkan jaringan FTTH kami di kota-kota eksisi kami, sehingga produk internet kami dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Baik. Dan juga kami juga akan melakukan upgrade kapasitas sehingga kapasitas kami tetap bisa melayani seluruh produk telekomunikasi kami. Baik, terima kasih Pak Genta. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua di sesi kedua tanya jawab ini. Pertanyaannya adalah penjelasan terkait kasus mantan Direktur Utama Moratelindo. Ini adalah pertanyaan dari beberapa penanya. Memang banyak sih yang bertanya, tapi dapat kami tegaskan di sini bahwa mungkin kita udah berulang-ulang kali nih menjelaskan, kita juga ada keterbukaan informasi juga kan ke publik melalui IDX maupun OJK, di mana kami menegaskan perseroan tidak mempunyai hubungan kontraktual kepada Bakti terkait proyek BTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media yang telah hadir dalam acara sesi tanya jawab Public Expose penawaran umum berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan 2 Moratelindo tahap 1 tahun 2023. Hari ini Jumat 9 Juni 2023. Perlu kami sampaikan dan juga tegaskan kepada rekan-rekan media pada sesi tanya jawab ini, perseroan hanya akan menanggapi dan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang berhubungan langsung dengan materi Public Expose hari ini. Dan juga sebagai informasi kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat di webinar yang sudah tersedia. Jangan lupa untuk menyertakan nama serta institusi masing-masing.
Baiklah rekan-rekan media, pertama-tama kami akan memperkenalkan terlebih dahulu jajaran direksi dan juga pejabat eksekutif PT Mora Telematika Indonesia Tbk yang telah hadir pada siang hari ini. Ada Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk, Bapak Jimmy Kadir. Kemudian, Wakil Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk, Bapak Genta Andika Putra. Berikutnya, Chief Technology Officer Bapak Michael McPhail. Selanjutnya, Chief Strategic Business Officer Bapak Resi Y. Bramani. Dan sudah turut hadir pula bersama dengan kita penjamin pelaksana emisi sukuk Bapak Niko Kusuma dari PT BNI Sekuritas selaku perwakilan penjamin emisi sukuk. Baik rekan-rekan media, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan sedikit pemaparan mengenai profil perseroan yang dilanjutkan dengan pembacaan press release dan juga pemaparan singkat tentang informasi struktur dan jadwal penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah berkelanjutan 2 Mora Telindo tahap 1 tahun 2023. Pemaparan mengenai profil perseroan akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Kadir selaku Direktur Utama dan Bapak Michael McPhail selaku Chief Technology Officer. Kepada Bapak Jimmy dan juga Bapak Michael, kami persilahkan. Berikut adalah perjalanan Moratel dari tahun 2000 sampai dengan saat ini. Awalnya di tahun 2000 Moratelindo bergerak dalam bisnis Internet Service Provider dan juga kartu telepon. Tetapi di tahun 2007 Moratelindo bertransformasi menjadi infrastruktur telekomunikasi. Yang pertama dibangun adalah kabel Java Backbone yang kurang lebih 7,5 km. Selanjutnya di tahun 2008 kami membangun anak perusahaan di Singapura dan membangun kabel optik dari Jakarta ke Singapura. Dengan berjalannya waktu, kabel Moratelindo kami berhasil membangun dari daerah Sumatera, Jawa, sampai ke Papua. Dan di tahun 2015 dan 2016 kami merambah bisnis kami dan ekspansi ke FTTX, Fiber to the X, dan Fiber to the Home. Merambah ke pasar corporate market dan juga retail. Di tahun 2016, Alhamdulillah kami dipercaya untuk membangun proyek strategis nasional, yaitu Palaparing Barat dan Palaparing Timur. Dan di tahun 2018, di bulan Maret 2018, Palaparing Barat telah selesai kami bangun dan untuk Palaparing Timur selesai di bulan Agustus 2019. Pada tahun 2020 saat pandemi kami beruntung di industri ini karena dengan adanya pandemi mempercepat transformasi digital. Dan saat ini di tahun 2022 dan 2023 kita mengetahui bahwa perekonomian dunia sedang mengalami ketidakpastian. Tetapi kami yakin karena kami memiliki pengalaman yang baik, memiliki manajemen yang baik, dan juga pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga kami yakin dan mampu untuk menghadapinya. Terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan ke Pak Mike.
So as you can see, Moratel actually offer all the sort of cover all the market segments in relation to digital infrastructure in the country. On the telco market, we address international private lease circuit, domestic lease circuits, IP services using MPLS for our customers, mostly all the main telcos in Indonesia, together with tier 1 telcos internationally. That's then connected with the data centers where we actually provide other services for our customers as well. On the wholesale market, we actually work together with major ISPs in the country. In addition to IPLC, DLC, and MPLS services, we actually provide IP transits for our wholesale customers. On the enterprise market, we deliver internet services. We actually have broadband services for customers, again connecting into our data centers where we actually provide hosting services and cloud services. On the retail market, we actually do quad play solutions for our customers, in addition to traditional internet services and IPTV. And to round that off, we deliver VSAT services together with the deployment of the Pelaparing project. This is our network. You can see that our network actually spans 53.135 kilometers. It's a 100% fiber optic network, and it's covering 382 points of presence in the country. We've got 6 data centers. Of the 6 data centers, they're all running a utilization rate of greater than 76%. In terms of fiber to the home, we actually have about 550,000 home pass, about 140,000 customers, with a utilization rate of roughly about 25%. Our total network capacity is actually almost 26 tera. You can see that network actually spans all the way from the west in Sumatra to the east in Papua. We've actually got 3 international submarine connections from Jakarta to Singapore. You'll see that all our network in Sumatra and also in Java, all the terrestrial fiber is then complemented with submarine fiber, and that allows us to be able to deliver high quality services to our customers. That's important to maintain a resilient network that actually delivers high SLAs. In addition to that, you'll see on the top left-hand corner the orange project, that's the Pelaparing Barat project. On the right-hand side, that's the Pelapar East project. Both those were actually very, very challenging projects, but we were able to deliver these successfully according to the plan. In terms of the actual, we believe that we're best placed to be able to deliver digital infrastructure development in the country. We've got a very strong backbone. As I mentioned, we've actually pushing to maintain high SLAs by delivering a resilient network. That then complements and expands out to our enterprise customers and also into retail market. Now, we've got a very diverse, well-established multinational client base. In addition to the telcos in Indonesia and our tier 1 telcos internationally, a number of the OTT players are using our network as well, and we extended that to be able to support our enterprise and retail customers. Now, as I mentioned, in terms of Pelaparing project, we've actually delivered challenging projects. We've got a capability to deliver digital infrastructure in the country. We've got solid financial performance, and we've got an experienced management team with more than 20 years experience across delivering digital infrastructure in the country. In relation to what we plan to do moving forward, we've got 5 areas that we want to focus on in the next 5 years. Of course, we continue to expand our backbone, and we want to make sure we actually continue to extend our backbone, in addition to actually deliver capacity in the backbone to make sure that we can maintain the high quality services to our customers. We want to continue to expand our ducting and pole infrastructure. A big push will be into the fiber to the home expansion, and we want to continue to deliver FTTH in our network and expand that reach to our retail customers. For enterprise, we want to continue to actually develop our high-rise building expansion, and then to complement that all, delivering data center services, hosting services, and cloud services for our customers. Baik, terima kasih kepada Bapak Jimmy Kadir dan juga Bapak Michael McPhail. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan singkat dari Bapak Niko Kusuma selaku perwakilan penjamin emisi sukuk. Dipersilahkan untuk menyampaikan tentang informasi struktur dan jadwal penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah berkelanjutan 2 Moratelindo tahap 1 tahun 2023. Silakan, Pak Niko. Terima kasih Mbak Stefani. Jadi untuk supporting penunjang dalam transaksi ini, penerbit adalah PT Moratelindo Indonesia Tbk.
penjamin pelaksana emisi efek di sini ada PT BNI Sekuritas, kemudian PT BRI Dana Reksa Sekuritas, dan kemudian PT Sukor Sekuritas. Untuk konsultan hukum dibantu oleh Marcus and Partners, untuk auditor dibantu oleh KAP Mirawati Sensi Idris atau More Global, untuk notaris dibantu oleh Ibu Aulia Taufani SH, kemudian untuk tim syariah dibantu oleh Bapak Irfan Syauki Beik dan juga oleh Bapak Muhammad Bagus Teguh Perwira. Untuk trustee dibantu oleh PT Bank KB Bukopin Tbk, dan untuk pemeringkat dibantu oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Baik, saya lanjutkan ke struktur penawaran. Untuk format penawaran yang akan dilakukan adalah menggunakan sukuk ijaroh berkelanjutan 2 Moratelindo tahap 1 tahun 2023, di mana nilai issuance adalah sebesar sampai 3 triliun rupiah. Kemudian untuk tahap 1 tahun 2023 ini diharapkan dapat menghimpun senilai 700 miliar. Dan untuk tenor ada 2 seri, yaitu seri A 3 tahun dan seri B 5 tahun. Kemudian untuk pembayaran akan dilakukan secara triwulanan. Untuk guarantee dilakukan dengan format clean basis. Untuk rating adalah sebesar A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Kemudian untuk penggunaan dana akan digunakan kurang lebih 36% untuk digunakan refinancing, kemudian 57% akan digunakan untuk kebutuhan investasi, dan kemudian sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Untuk payment agent dalam hal ini akan dibantu oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Listing akan dilakukan di Indonesia Stock Exchange atau IDX, dan kemudian untuk buku keuangan yang digunakan adalah audit report Desember 2022. Saya lanjutkan ke coupon range. Untuk coupon range sendiri, untuk seri pertama atau seri A dengan tenor 3 tahun, coupon range yang akan ditawarkan adalah antara 9,25 sampai dengan 10%. Dan kemudian untuk seri kedua atau seri B dengan tenor 5 tahun dengan kupon range sebesar 10,25% sampai dengan 11%. Saya lanjutkan ke indikasi timeline. Jadi periode book building akan dilakukan, sudah dimulai dari kemarin sampai dengan tanggal 21 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan dengan efektif statement dari OJK kita harapkan dapat kita terima di tanggal 30 Juni 2023. Periode penawaran umum akan dilakukan dari tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2023. Kemudian untuk alokasi akan dilakukan tanggal 7 Juli 2023. Pembayaran kepada investor akan dilakukan dari investor kepada penjamin emisi akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023. Dilanjutkan dengan good fund kepada issuer, yaitu di tanggal 11 Juli 2023. Distribusi juga dilakukan pada tanggal yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan listing date yang akan kita rencanakan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2023. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC, Mbak Stefani. Baik, terima kasih Bapak Niko Kusuma. Rekan-rekan media, kita sudah mendengarkan tadi ya pemaparan dari direksi, pejabat eksekutif perseroan, serta perwakilan dari penjamin pelaksana emisi sukuk. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, maka saya akan bagi ke dalam 2 sesi dan masing-masing sesi ada 2 pertanyaan. Sudah masuk pertanyaan di kolom chat webinar kita pada siang hari ini. Dari daisstockwatch.id ada 2 pertanyaan, jadi kita akan bahas satu persatu. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Mohon dapat diinformasikan rencana pengalokasian dana yang diperoleh dari penawaran umum oleh perseroan. Mohon berkenan kepada Bapak Genta untuk menjawab. Ya, untuk seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum setelah dikurangi dengan biaya emisi akan dipergunakan untuk tadi yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa 36% akan digunakan untuk refinancing, sekitar 57% akan digunakan untuk kebutuhan investasi, dan sisanya sekitar 7% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha perseroan.
Baik, terima kasih Bapak Genta atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua terkait dengan strategi apa yang dilakukan perseroan dalam menjalankan bisnisnya setelah diterbitkannya sukuk ijarah ini, terlebih adanya risiko bagi investor. Mohon berkenan Pak Resi untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi strategi utama yang dilakukan perseroan yaitu mengembangkan usaha perseroan melalui memperluas jaringan backbone serat optik domestik dan internasional dan peningkatan kapasitas jaringan yang ada. Lalu kami juga akan memperluas jaringan akses dan metro dengan membangun infrastruktur dan saluran bersama. Baik, terima kasih Bapak Genta sudah berkenan menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di wilayah mana saja pengembangan investasi akan dilakukan dan apa bentuknya? Mohon berkenan Bapak Michael untuk menjawab pertanyaan ini. Yeah, so the backbone and access development, we'll actually be looking to do construction of submarine inline cables, mainly in the islands in Indonesia, Sumatra, Java, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, and Sulawesi, as well as looking at international connections through to Singapore. Baik. Terima kasih Bapak Michael atas jawabannya. Itu dia tadi pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita. Maka dengan begitu sesi tanya jawab kali ini kami tutup. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah memberikan pertanyaan. Atas nama perseroan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media sekalian. Saya Stefani Ginting pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.